Berikut Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Berarti kurang lebih 100-an. Baik Pak Reza. Ya, siap ya Pak. PPT-nya? PPT-nya siapa? Baik. Bapak Ibu, siapkan PPT-nya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Ibu guru dan orang tua murid SDN Pondok Bambu 14 pagi. Dalam kesempatan ini saya atas nama sekolah akan menyampaikan sosialisasi pendataan KJP Plus dan KJMU tahap 2 tahun 2020. Karena suasana pandemi COVID-19, maka kita memanfaatkan IT dengan virtual. Mudah-mudahan yang belum hadir atau tidak bisa hadir, bila Bapak Ibu bertetangga, mohon disampaikan ke orang tua murid yang sekolah di Pondok Bambu 14. Bisa juga sekolah lain kalau yang belum sosialisasi. Mudah-mudahan sih ikut sosialisasi semua. Baik, next Pak. Jadi dalam suasana seperti ini, KJP Plus itu diharapkan pesertanya anak usia 6 sampai 21 tahun dari keluarga yang tidak mampu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa KJP Plus itu diberi kesempatan untuk anak usia sekolah antara 6 sampai 21 tahun. Dan keluarga yang tidak mampu. Tujuannya supaya wajib belajar 12 tahun. Kalau Bapak Ibu mampu ya jangan ikut. Bu ya. Lanjut. Tujuan KJP Plus tadi sebenarnya di atas sudah ada. Yang pertama mendukung wajib belajar 12 tahun. Kemudian meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata. Artinya tidak ada kaya miskin. Pokoknya judulnya warga DKI bisa sekolah. Yang ketiga menjamin kepastian mendapat layanan pendidikan. Artinya semua mendapat layanan yang sama tentang pendidikan. Tidak membedakan kaya miskin, kemudian besar kecil, tidak ada. Semua adalah warga DKI berhak mendapat layanan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Diharapkan anak-anak kita setelah mendapat KJP, diharapkan meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Yang kelima, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi. Jadi dengan adanya KJP diharapkan anak Bapak Ibu sebagai peserta didik prestasinya meningkat. Nah, ternyata seperti apa yang sekarang ini gitu. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini Bapak Ibu yang mendapat KJP paling tidak tahu tujuan pemerintah DKI itu. Pendidikannya meningkat, kualitasnya meningkat, anak didik berprestasi. Gitu. Yang keenam, menarik anak yang tidak sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan sekolah atau kursus. Seperti dari tahun kemarin kan sudah katakan,
anak yang drop out atau putus sekolah, kalau memang dia mau sekolah, yang di SD berarti nanti di SD tapi di layanan khusus sekolah atau kursus yang terkenal di DKI Jakarta adalah PKBM. Kalau untuk PKBM Pondok Bambu deket lah itu. Kalau kita di pertigaan itu kan ada PKBM yang dari sekolah kita. Itu untuk anak-anak yang putus sekolah. Lanjut. Kemarin juga kita sampaikan tahun 2019. Sasarannya dari anak yang usia 6 sampai 21 tahun. Kemudian anak yang tidak mampu atau anak yang tidak mampu masa ekonominya dan tidak sekolah, ada dua, berarti anak yang tidak mampu di sekolah, kemudian anak yang tidak sekolah. Kemudian mengalami peningkatan pada jenjang masing-masing. Kemudian ongkos dan uang saku tunai, artinya peruntukan ongkos dan uang saku tunai. Kemudian perlengkapan sekolah non tunai, berarti ada dua yang setiap bulan Bapak Ibu ambil di ATM langsung cash berapa rupiah. Gitu. Kemudian dan non tunai. Kemudian bagi anak yang usia, bagi anak yang usia kelas 12 itu mendapat uang persiapan untuk kuliah 500. Pak Reza, itu belum muncul itunya, apa namanya, presentasi. Sambil menunggu presentasi selanjutnya, saya berharap Bapak Ibu, karena hak sama mendapat sekolah, maka ayo kita sama-sama dukung program KJP Plus. Jangan dimanfaatkan yang ke arah negatif. Memang semua manusia kan punya kebutuhan. Tapi secara tidak langsung kita juga, keluarga kita yang dapat KJP Plus ikut menikmati. Nanti cerita selanjutnya. Baik, jadi kalau mau masuk perguruan tinggi, kita akan mendapat dana 500.000 untuk masuk perguruan tinggi persiapannya. Itu selanjutnya untuk fasilitas. Artinya dengan menggunakan ATM, itu fasilitas anak kita Transjakarta gratis, masuk Ancol gratis, pangan murah itu yang 100.000, museum gratis, masuk Monas dan Ragunan gratis. Lanjut. Nah, besaran dana KJP Plus untuk SD per bulan itu 250.000. Udah berubah belum, Bu? 250.000. Kemudian dana yang dibelanjakan, artinya yang non tunai, itu 130.000. 135.000. Kemudian dana berkala 115.000. Karena kita nggak ada swasta nggak usah ceritain. Kalau yang nanti yang SMP ke SMP per bulan itu 300.000. Sedangkan dana yang dibelanjakan 185.000. Dana berkalanya sama. Ya, karena yang ada yang kelas 6 kan berarti udah
KJP dapat ditarik maksimal 100.000 per bulan di ATM DKI. Sisanya dibelanjakan non tunai, artinya buat beli buku dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu memang masih bisa menyimpan, simpanlah. Kemudian suatu saat butuh untuk beli laptop kan bisa. Atau beli yang berhubungan yang dibolehkan oleh panitia atau pengurus KJP, bisa dimanfaatkan daripada Ibu kecuali yang kalau mama Bapak Ibu nggak mau transport, uang biarkan saja sampai setahun atau 2 tahun, baru kalau banyak bisa dibelikan alat-alat yang lagi sekarang. Itu kalau disimpan hilang nggak uangnya ya? Uangnya hilang nggak Ya? kalau disimpan, hilang nggak? Oh enggak, pokoknya tidak ada kata hangus, Bu. Jadi gitu. kalau bilang kata-katanya hangus, enggak, tidak hangus. Iya, tidak hangus ya, masih ada kalau disimpan ya. Ya. Ya, Tetap, oke Pak. jadi Oke. ada. Ya, oke, terima kasih. Makanya nanti kalau Bapak Ibu uangnya tersimpan berapa juta bisa dimanfaatkan buat laptop. Pak, Mama beli sekarang kan HP nih Pak. Boleh saja. Pak. Ya. Tapi itu laptop katanya nggak bisa cash, nggak bisa itu kalau KJP harus cash katanya, gimana Pak tuh? Apanya? Kalau beli laptop, jadi kita mau coba beli laptop, tapi katanya dia harus terimanya cash, terima KJP. Itu gimana? Bisa ambil dulu cash atau gimana ya Pak? Ibu uangnya ada? Ada. Ada. Artinya ya. Coba dicari yang komputer yang bisa menerima KJP. Ya, kan itu hanya digesek terus tinggal dia untuk beli laptop. Coba cari. Gitu ya Bu ya. Pada terimanya cash semua gitu. Dari dia nggak mau itu, nggak mau. Jadi dia yang nggak mau pedagangnya atau dari KJP ke KJP yang di ATM itu kan umpama ada 2 juta, harga laptopnya 2 juta, itu nggak bisa atau bagaimana? Iya kan, misalnya laptopnya itu harganya 4 juta misalnya. Gitu. Karena saya tanya dulu di situ terima KJP apa enggak, dia bilang enggak terima KJP, terimanya cash gitu Pak. Oh, enggak, maksud saya begini, di ATM KJP uangnya ada 4 juta tidak? Umpama 4.200.000. Kalau itu bisa. Itu maksudnya kita bisa nambahin gitu Pak. Oh. Kan, sekolah gitu Pak. Ada duit di cuma berapa, tapi kan di ATM-nya itu kan masih ada gitu. Jadi kita cuma bisa nambahin gitu Pak. Oh ya, umpama harganya 3 juta. Kemudian di ATM-nya 2 juta. Ya. Saya kira bisa itu Ya, nanti kita tinggal nambahin yang 1 juta dari pribadi. Ya, berarti kita ambil cash-nya dulu Pak di. Ibu jangan bilang ini ya, jangan bilang KJP, pokoknya saya mau beli laptop, gitu kan? Berapa harganya 3 juta? Ini pakai ATM ini yang 2 juta, yang 1 juta Ibu yang cash. Bisa boleh. Nah, gitu aja dicoba ya Bu ya. Nah, yang penting dikumpulin dulu lah. Kemudian untuk tadi anak yang putus sekolah, buat info saja biar nanti kalau Bapak Ibu kanan kiri bisa tahu, boleh sampaikan. Jadi kalau anak yang di PKBM Bu, itu yang istilahnya kursus paket ABC, itu ada dana KJP 300.000 per bulan. Sama dengan artinya lebih banyak daripada murid SD kan. Untuk SD 250, tapi untuk PKBM yang putus sekolah punya hak 300.000 per bulan. Nanti kalau kanan kiri tetangga Ibu ada bisa disampaikan. Kemudian
lembaga kursus atau pelatihan. Di situ per semester 1,8 juta itu untuk LKP. Ini untuk kursus tapi ya kelihatannya bukan kuliah. Berarti kuliah nggak ada. Itu Bu ya. Lanjut Mas. Ya. Coba nanti Kak untuk pengadaan. Ya lanjut. Untuk iya benar. Nah, pemanfaatan KJP Plus itu Bu. Alat tulis KTK, seragam. Di situ ada Bu ya, Bu Yesita, komputer dan laptop. Boleh kan? Sudah ya. Nah, berarti boleh. Makanan bergizi, kacamata dan alat bantu pendengaran. Kalau memang ada anak kita yang berkebutuhan khusus, boleh buat beli kacamata. Kemudian kebutuhan khusus untuk pendengaran bisa juga buat beli alat bantu. Baik aja. Kemudian ekstrakurikuler, kalau ada kegiatan ekstrakurikuler yang membutuhkan dana boleh pakai KJP. Di obat-obatan yang tidak tergolong zat adiktif, artinya obat-obatan yang standar bisa. Kalkulator bisa. Ini Bapak Ibu yang untuk SMA biasa buat kalkulator. Alat dan bahan praktek. Alat simpan data elektrik. USB berarti ya. Kemudian sepeda, alat bantu disabilitas. Di sini laptop, handphone nggak ada. Berarti kalau laptop itu akan ini jadi untuk virtual dan tugas-tugas pakai laptop. Jadi HP-nya pakai punya ibu. Kemudian kegiatan bisa pakai laptop ini, jadi bisa buat beli laptop. Kemudian fasilitas yang lain sama tadi, gratis Trans Jakarta, masuk Ancol, museum, masuk Ragunan, gratis ke Monas, dan belanja 6 jenis pangan murah. Gitu Bu. Lanjut. Sekarang penggunaan KJP Plus dalam rangka COVID-19 selama COVID. 1. Untuk kebutuhan pangan. Ya. Yang kedua, untuk kebutuhan kesehatan anak. Ini hubungan dengan anak Bu ya. 3, kebutuhan dengan pendidikan. Kalau umpama kemarin belum dapat pulsa, ya bisa buat beli pulsa, kan kebutuhan pendidikan. Kemudian untuk kebutuhan pangan, ya nggak tahu, Bapak Ibu ngambilnya sekarang di RPtra apa di mana? KJP itu? Biasanya di LPtra, Pak. Ya, selama COVID ini? Nggak ada, Pak. Tidak ada, tidak ngambil. Tidak ada, Pak. Belum ada ya? Iya. Nah, kirain kalau yang 100.000 itu yang dapat 6 bahan pokok berarti belum ada. Belum. Baik. Biaya rutin dan biaya berkala digunakan secara tunai setiap bulannya maupun non tunai. Oh, lanjut Pak. Kemudian larangan. Sebetulnya bolak-balik Pak, Bu, saya ulas-ulas. Yang pertama merokok, kedua menggunakan dan mengedarkan narkoba, melakukan perbuatan asusila yang dilarang ini ya, terlibat dalam kekerasan atau bullying, terlibat tawuran, terlibat geng, kemudian minuman keras, terlibat pencurian, kemudian melakukan pemalakan, perkelahian, penipuan, terlibat nyontek massal, membocorkan soal, terlibat porno aksi, kemudian nomor 16-nya Mas itu, 16-nya belum kelihatan.
Membawa senjata tajam, sering membolot, sering terlambat, meminjamkan penggunaan KJP. Kebetulan di Jakarta Barat itu massal. Jadi ATM diserahkan ke toko A, kemudian toko A ngasih uang berapa rupiah. Jadi ATM-nya ditahan. Itu di Jakarta Barat ada salah satu toko kurang lebih 230 orang yang titip ATM-nya ke sana. Sekarang sedang diproses hukum. Kenapa bisa seperti itu? Saya berharap di sekolah kita ya janganlah kita manfaatkan penggunaan sebaik-baiknya. Ya makanya pergunakan kalau umpama di situ ada transport, ya kalau tidak ada transport kan berarti jalan kaki ya biarkan saja nggak usah diambil. Nanti buat persiapan anak kita buat beli yang lain, apalagi kalau dari kelas 1 dapat didiamkan saja itu akan numpuk. Kecuali kalau dimanfaatkan terus, kata orang dalam kesempatan akhirnya mamahnya yang memanfaatkan. Jadi mohon, karena ini adalah hak anak Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap biar kasih keleluasaan anak, biar memanfaatkan KJP sebaik-baiknya. Jangan kita malah ambil kesempatan, Ibu ya. Jadi jangan. Betul. Menggandakan dan menjaminkan KJP itu tadi. Yang istilahnya udah dengan ini ke ATM-nya ditaruh itu tadi. Kemudian jadi buku tabungan maupun ATM-nya karena kita tidak mampu, kita dipinjemin agar ATM-nya ditahan sama ya kebetulan si A mampu karena kita dipinjemin ATM kasih ke dia. Ya kalau bisa yang mampu menolong, yang tidak mampu berhemat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan baik-baiknya. Karena memang kadang-kadang kesempatan ada jalan, yaitu seperti di Jakarta Barat, bisanya itu 230 orang. Itu bisa mencapai buku. Akhirnya bukunya kena, bapak ibunya kena. Resikonya terakhir, padahal ibu lagi, apalagi COVID kayak gini, dana susah, kemana-mana susah, KJP ditarik. Coba, repot. Makanya ayo kita sama-sama jaga manfaat dari KJP ini. Jadi pemerintah sudah berusaha membantu kita supaya anak tenang dalam belajar, makanya kita selaku orang tua dan guru ayo dukung program ini. Jadi selanjutnya nomor 22 meminjamkan dana bantuan biaya operasional kepada keluarga yang tidak mampu. Artinya ibu dapat KJP kasih ke orang lain. Jangan, memang hak anak ya kasih aja anak. Kalau memang orang itu nggak dapat, suruh ngurus supaya dapat. Jadi jangan malah kita pinjamkan. Itu hak kita. Kemudian terakhir, yang nomor 23, melakukan pelanggaran tata tertib atau yang diatur oleh sekolah. Lanjut, Mas. Itu ada 23 yang dilarang. Dasar hukumnya, Bu. Dasar hukumnya itu ada 5, peraturan gubernur ada 4, kemudian keputusan kepala dinas ada 1. Kalau KJMU itu dasarnya 2 tahun 2019, tahun 2020. Lanjut, Mas. Nah, sekarang teknik atau pengurusan yang pertama adalah Pusdatin, jaminan sosial, dinas sosial untuk
DTKS atau DTKS daerah. Kemudian yang kedua, dinas sosial untuk data panti. Kalau tadi Pusdajom. Yang ketiga, dinas tenaga kerja. Ya, ini untuk data anak pekerja. Kemudian yang keempat, Pusdatikom menuju ke Pusdatim untuk memperoleh data pokok pendidikan. Ini urutannya, Bu ya. Kemudian setelah Pusdatikom lanjut ke Kanwil Kemenak Jakarta DKI untuk data pokok pendidikan madrasah. Kalau tadi untuk SD, kalau yang nomor 6 untuk madrasah. Kemudian menerima atau exiting. Terus Mas, persyaratan umum. Ya, umum aja. Ya. Terdaftar di satuan pendidikan. Artinya anak ibu terdaftar di sekolah kelas 1 sampai kelas 6 di SD Pondok Bambu 14. Kemudian juga terdaftar dalam DTKS atau DTKS daerah sebenarnya untuk ditetapkan untuk keputusan gubernur. Yang selanjutnya berdomisili dan tercatat di KK DKI. Kemudian kalau untuk cek lingkup pekerja dan anak asuh, 3 terdaftar sebagai murid di sekolah. Kemudian milik kartu pekerja, pengemudi, mitra cek lingkup, dan terdaftar sebagai anak asuh. Kemudian tercatat dan berdomisili di DKI Jakarta. Jadi memang khusus untuk DKI Jakarta. Terus kemudian timeline atau kegiatan di KJP Plus, pemadanan data atau penyesuaian data itu 18 sampai 24%. Nah sekarang tanggal 25 sampai 7 Oktober kita verifikasi daftar sementara calon penerima KJP. Jadi dicek verifikasi baik dari kelurahan maupun dari sekolah verifikasi. Pengumuman calon penerima yang memenuhi selama 6 hari kerja. Warga yang tidak mampu dan tidak terdaftar dapat mengajukan ke Pusdatim Jaminan Sosial di kelurahan. Jadi Bapak Ibu khususnya kelas 1 yang baru kan belum terdaftar. Ya berarti harus mengajukan ke Pusdatim pusat data di jaminan sosial di kelurahan masing-masing. Kalau Bapak Ibu di Pondok Bambu ya Pondok Bambu. Kalau Bapak di wilayah lain ya silakan wilayah lain. Verifikasi sekolah. Jadi mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah penerima KJP dengan melengkapi data wali atau kontak darurat. Artinya Bapak Ibu kalau yang belum lengkap lengkapi saya yang penerima baru. Jadi Bapak Ibu sudah terdaftar di sekolah Pondok Bambu 14, nanti kita bisa menyampaikan. Berarti yang penting syaratnya bahwa murid kita atau si A sebagai murid SDN Pondok Bambu 14. Langsung kita verifikasi. Setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Oh, tadi ada di itu di grup Mami Cantik, lu lihat aja. Lanjut baru upload kelengkapan berkas. Jadi berkas-berkas yang siapa nanti diupload. Selanjutnya biar Pak Reza yang mau diuploadnya bagaimana, mau di sekolah atau Ibu langsung upload masing-masing, nanti biar Pak Reza. Kemudian 8 sampai 9 Oktober kita verifikasi dan persetujuan kepala dinas.
Jadi kalau saya sudah memberikan persetujuan di step 2, batas tanggal 7 Oktober, maka tanggal 8-9 nanti verifikasi kepala dinas. Kemudian 12-4 Oktober, keputusan penerima KJP oleh Bapak Gubernur. Ya, lanjut. Mas, ya. Ini hasil verifikasi yang dituangkan dalam bentuk format. Jadi saya nanti akan membuat pernyataan bahwa A atau si A, si B telah diverifikasi oleh tim sekolah kita. Langsung dikumpulkan, baru didata semuanya. Kita cross, kita langsung kita upload, nanti akan hasilnya. Ini surat pernyataan dari kepala sekolah. Terus ya Pak, bisa screenshot. Terus lanjut. Ya, perbedaan mendasar KJP yang lama dengan yang baru. Syarat terdaftar sebagai peserta di sekolah. Artinya sama. Pokoknya anak ibu terdaftar di sekolah. Yang kedua, terdaftar dalam BDT atau yang ditetapkan gubernur yang lama. Kalau yang sekarang, terdaftar dalam data DTKS maupun DTKS daerah. Jadi kalau ada murid kita yang dari luar, kalau nanti mengurus KJP, syaratnya warga DKI dulu, baru meneruskan nanti kalau memang sekolah kita tidak punya, ya nanti kita akan menggunakan DTKS daerah, karena kan baru berapa bulan ke Jakarta, tapi sudah KJP. Kemudian SKTM dulu, sekarang nggak usah. Berdua bertiga pilihan lu. Berdomisili dan kakak DKI. Kalau sekarang ya sama, kakak dan domisili DKI. Kemudian mekanisme peserta melakukan pendaftaran di sekolah. Kemudian sama sekolah diverifikasi kalau yang kemarin. Nah, sekarang peserta didik tidak melakukan pendaftaran melalui sekolah. Jadi yang kelas 1 nggak usah datang ke sekolah. Ya. Tapi peserta didik melihat pengumuman di website sekolah. Nanti tolong Pak Reza websitenya dikasih tahu. Tuh. Ya, baik. Peserta didik melihat website di sekolah. Jika tidak terdaftar, ya, jika tidak terdaftar, berarti mendaftar di Pusdatin Damsos Dinas Sosial Kelurahan masing-masing. Yang pertama, kalau kelas 1 kan belum daftar, ya berarti silakan nanti Bapak lihat web ada enggak, siapa tahu udah ada. Kalau belum, berarti untuk kelas 1 datang melihat web sekolah ternyata tidak ada, langsung ke kelurahan melakukan pendaftaran. Itu Pak Reza ya. Betul. Ke kelurahan sesuai kakak ya Pak? Ya, sesuai kakak. Jadi kalau ibu kebetulan tinggalnya di Jakarta Pusat, mau tidak mau ya harus ke Jakarta Pusat. Iya. Lanjut Pak. Kartu mahasiswa unggul nggak usah lah. Terus. Ini tambah peruntukan apa Mas tadi Mas? Oh, terus. Nanti kalau udah mau mahasiswa baru, kalau udah di SMA-nya lah. Ya, terus. Terus. Terus Pak, aja. Terus.
Ya. Sekilas tentang Sikeladimas. Sikeladimas itu sistem kelola pengaduan integrasi masyarakat. Jadi kalau kita sama-sama menjaga, maka Bapak Ibu bisa saling contoh begini, saling menjaga. Si B dapat KJP. Jadi kalau ada masalah, contohnya tadi si A dapat KJP punya mobil, sedangkan ibu tidak punya mobil, makan susah, kok dicoret dari KJP. Nah, itu silakan mengadu. Jangan sampai si A yang ekonomi bagus dapat, tapi yang sedang kurang nggak dapat. Silakan mengadu itu di sistem pengelola. Paling tidak pertama adalah melaporkan kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolahnya juga jawabnya kurang pas buat Bapak Ibu, langsung saja ke sekolah tadi. Cakupan Sikeladimas itu pengaduan koreksi data, artinya data itu miskin enggak, itu pengaduan. Kemudian pengaduan rekening, yaitu masalah rekening tadi, rekening dipinjam ke orang, itu silakan diadukan. Artinya nanti kita sama-sama menjaga atau mengawal KJP ini. Kemudian pengaduan lainnya, pelayanan perdebatan SPP di swasta. Artinya bahwa kita ayo jaga KJP ini supaya sesuai dan di realnya dan bermanfaat bagi anak-anak kita. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini dasar ada program Sikeladimas. Jadi pengaduan itu per hari 200 sampai 300 orang. Nah, kan berarti nggak beres ini KJP. Kemudian banyak pengaduan yang tidak terekam. Karena belum ada koordinasi terintegrasi. Belum adanya monitoring dan tindak lanjut pengaduan KJP. Jadi ngadu tapi kurang ditindaklanjuti. Makanya dengan adanya Sikeladimas itu diharapkan rekaman pengaduan bisa diterima kemudian bisa dilanjutkan. Pokoknya itu tadi Bapak Ibu, silakan kalau ada masalah ke sekolah, kalau merasa tidak jawaban kepala sekolah tidak mengenakan dan nggak pas, silakan sampai ke bagian KJP menceritakan atau perbedaan tadi yang berhubungan dengan pilih kasihnya KJP. Padahal kan bukan karena pilih kasih KJP, berarti orang-orangnya yang tidak profesional. Lanjut. Nah, mudah-mudahan kalau ini tidak terlalu buat ini intinya kan buat dari dari tim KJP, jangan sampai kita sudah berusaha maksimal tapi masih dapat aduan yang tidak baik. Lanjut, Mas. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi adu ternyata dari sekolah jawabnya kurang mengenakan, ternyata puas, silakan buka web KJP Plus tentang pengaduan tadi. Kemudian teleponnya nomor sekian, SMS sekian, fax-nya sekian. Ibu ya, lanjut Mas. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu ingin ditanyakan, silakan. Yang berhubungan dengan teknik nanti Pak
Reza yang akan menjawab, yang sifatnya umum dengan saya. Silakan Bu. Pak. Cukup? Bu yang mau bertanya, Ya, ya. silakan dibuka mic-nya. Nah, silakan. Yang mau bertanya. Maaf, Tidak ada, Bu? Pak. Ya? Ya, maaf tidak ada. Oh, baik. Tidak Kalau ada yang tidak ada, ditanyakan. Iya. mudah-mudahan paham semua. Kemudian mohon juga Bapak Ibu yang hadir diingatkan tetangga, kalau memang kayak kita, mohon bantu supaya dia mengurus KJP. Tapi kalau ekonomi yang cukup nggak usah lah. Tapi kalau kita tidak punya, oh saya dapat tapi mereka di bawah kita, tolong diajak ke kelurahan untuk daftarkan. Nanti biar dapat enggaknya itu urusan biasanya. Iya. Kalau betul, tidak Pak. ada, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya serahkan kepada Pak Reza yang berhubungan dengan teknis. Silakan Pak Reza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Pak. Terima kasih. Atas informasinya dari apa namanya, info dari website KJP tentang persyaratan pendaftaran KJP Plus tahap 2 tahun 2020. Saya mohon izin menambahkan Pak. Jadi kalau untuk data siswa, mohon ya Bapak Ibu supaya kalian di off dulu ya. Takutnya nanti nggak kedengeran karena Betul, saya nggak terbiasa Google Form. Iya. Lebih enak ketemu sebenarnya. Tadi Oke, gini. botol. Jadi terakhir itu kemarin saya sudah mengirimkan data siswa yang sudah disetujui yang telah masuk ke dalam sistem. Jadi siswa yang sudah diterima itu hanya tinggal menunggu instruksi. Apa tuh instruksinya? Ya instruksinya hanya tinggal menunggu pengumuman saja. Pengumuman yang kedua setelah nanti saya proses di tanggal 14 Oktober. Udah pasti diterima belum Pak? Itu udah pasti. Siswa yang kemarin saya kirim datanya di grup itu sudah pasti diterima. Nah, terus bagaimana Pak untuk siswa yang belum ada namanya atau belum mendaftar? Cuma terakhir kan saya dapat info itu kan tadi jam 11.59. Itu terakhir penginputan di Pusdatin. Cuma kemungkinan besar akan diperpanjang. Tapi saya juga nggak tahu karena web KJP karena satu DKI yang mengakses, jadi benar-benar berat banget. Karena saya semalam dari kemarin tuh buka dari pagi sampai ketemu malam aja cuma dapat sekitar 2 siswa. Hanya ada 2 siswa, yaitu pertama namanya Kaila Nadila Mawar Mustafa sama Aditya Prayuda Heriono. Jadi hanya 2 siswa tuh yang udah masuk ke saya dari data DTKS. Hanya 2 siswa mungkin yang sudah mendaftar ke Pusdatin. Terus untuk sisanya bagaimana? Sisanya juga saya masih menunggu. Saya pun nggak bisa akses apa-apa. Jadi kita uji coba untuk mekanismenya ya. Mekanisme penginputan atau pengajuan penerima KJP tahun 2020. Karena memang ini baru sistem awal, benar-benar sistem pertama kali diuji coba. Jadi banyak yang belum paham, banyak belum mengerti caranya seperti apa gitu. Nah, ini website-nya udah saya share kemarin di grup, yaitu di link.ii/pusdatin jamsosdki, maaf. Jadi di sini bagaimana tadi kan kalau tadi ada yang bertanya, Pak, kita kelurahannya sesuai dengan kartu keluarga atau bagaimana? Terakhir saya mendapatkan info bahwa untuk pendaftaran di Pusdatin Jamsos DKI ini yang digunakan adalah
wilayah domisilinya. Contoh, tadi kartu keluarga Bapak atau Ibu misalkan di Jakarta Pusat. Tapi daftarnya itu tetap di Jakarta Timur tempat Bapak atau Ibu tinggal. Jadi bukan sesuai kartu keluarganya lagi nih. Kemarin saya terakhir dapat info itu. Jadi sesuai dengan domisili tempat Bapak Ibu tinggal. Oke, kita contohkan ya. Contoh, kita tinggal di Jakarta Timur, wilayahnya Kecamatan Durensawit. Nah, ini data ini harus kita isi, tapi jangan sampai salah, karena kalau misalkan salah, ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sini mekanismenya hanya untuk siswa yang bersekolah dan tidak terdaftar dalam daftar calon penerima KJP Plus yang sudah saya share kemarin di grup. Persyaratan umumnya adalah 1. Pendaftaran hanya untuk warga miskin dan tidak mampu. Kalau memang Bapak atau Ibu warga miskin atau tidak mampu, tapi belum masuk ke daftar calon penerima KJP yang saya share kemarin, langsung diisi aja dari sekarang juga masih bisa di sini. Tapi kalau untuk masuk ke data ke saya juga kurang tahu. Intinya yang penting kita udah berusaha untuk mengisi data tersebut. Yang kedua, wajib memiliki KK DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Pak, kalau misalkan ini saya isi tapi kartu keluarga saya di Bekasi bisa nggak? Bisa, tetap bisa. Cuma yang jadi masalah nanti saya saya delete namanya di database website KJP sekolah. Jadi kalau untuk kakak Bekasi untuk penginputan di sini pun tetap bisa, cuman nanti di website sekolahnya nanti saya delete. 3. Jika dalam satu kartu keluarga ada lebih dari 1 siswa, pendaftaran dilakukan sesuai jumlah siswa yang akan didaftarkan dalam pendaftaran DTKS. Maksudnya apa, Pak? Contoh, misalkan Bapak atau Ibu memiliki 2 siswa yang berbeda sekolahnya. Satu di sekolah di Pondok Bambu 14 atau satu lagi di sekolah lain. Terus berapa kali? Inputnya tetap 2 kali, jadi satu-satu. Yang di sekolah 14 baru yang di sekolah lain. Gitu. Jadi tetap mengisi data ini satu persatu. Sebelum klik kirim atau submit, pastikan terlebih dahulu data yang telah diisi sudah benar. Setelah klik kirim atau submit, tidak ada proses edit atau revisi data kembali. Nah, ini tadi saya katakan, jangan diklik submit dulu kalau memang belum dicek ulang gitu. Jadi harus hati-hati pengisiannya. Intinya sih cuma pengisiannya yang paling penting itu nomor NIK, itu paling penting. Kalau itu udah salah udah fatal gitu. Oke, terus setelah pengisian pusdatin ini, kita kemana lagi, Pak? Gitu. Setelah Bapak Ibu mengisi data pusdatin, Bapak atau Ibu hanya tinggal menunggu data masuk ke web sekolah. Terus langkah kedua, setelah Bapak Ibu mengisi data pusdatin, Bapak atau Ibu harus mengisi Google Form yang sudah saya buat. Jadi, tunggu, saya presentasikan lagi. Oke, ingat ya Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu mengisi data pusdatin, terutama tadi yang saya sebut namanya Kaila Nazwa Mawar Mustafa dan Aditya Prayuda Heriono. 2 siswa itu sudah wajib mengisi Google Form ini, pendataan KJP tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Jadi data ini kenapa Pak dibuat? Karena untuk pendataan KJP dilarang dari Dinas Pendidikan P4OP itu untuk mengumpulkan seluruh orang tua. Jadi nggak boleh lagi pendataan KJP bertemu secara langsung. Jadi kenapa makanya dilakukan secara online? Karena memang sudah keputusan dari gubernur langsung gitu. Dari gubernur memang tidak boleh. Nah, pengisiannya ini sebelum mengisi data ini, saya mohon Bapak atau Ibu yang ingin mengisi Google Form
wajib mencetak 3 surat. Saya sudah share kemarin, mungkin udah dapat semua ya, Bapak Ibu ya? Ada yang belum dapat nggak? Sudah, Pak. Sudah, Belum, Pak. Anak 5P belum ada yang tahu data-data yang di-share dari grup sekolah, Pak. Oh gitu. Iya, iya betul, Pak. Belum ada dapat. Belum ada, Pak. Ya, nanti saya coba share lagi ya untuk surat-surat. Kelas 1 belum dapat, Pak Reza. Kelas 1 belum dapat ya, karena kelas 1 belum terbentuk ormas. Karena kelas 1 itu waktu daftar langsung ke WFH ya waktu itu. Sama 5B, Pak, belum dapat juga. Jadi, Sama 5B. kalau coba masih ada Pak Cipto nggak ya, Pak Cipto? Ya, Pak, ya, kira-kira untuk pencetakan surat ini bagaimana ya Pak ya? Apakah orang tua mencetak sendiri atau mau di cover dari sekolah? kalau mereka kan takutnya mereka datang satu-satu ke sekolah, Pak. Iya, itu takutnya. Pakai aja Pak kalau bisa Pak. Oh iya, wakilin aja perwakilan Pak Raja. Wakilan, oke, boleh. Tapi ntar dulu saya nanya ke ini dulu, Pak. Halo, Pak Reza, Pak Reza. Pak Reza, ya, Fotokopi di print masing-masing gimana aja Pak? Halo, Pak Reza. Ayo, Bu Sherly ya. Ya, Pak Reza, mohon izin. Ya. Kalau untuk berkasnya itu bentuk hard cover apa soft cover, Pak? Apa soft copy? Bentuknya hard cover dulu, setelah itu nanti dikirimnya soft copy. Oh, berarti untuk sementara gini aja Pak, daripada nanti ada penumpukan ke sekolah gitu ya Pak ya. Kalau untuk berkas-berkasnya nanti misalnya yang dibutuhkan apa aja Pak? 3 surat aja sih, surat ketaatan, surat pernyataan, sama surat permohonan. Coba di-share kalau ada. Gini aja Pak, kalau misalnya nanti yang kan udah terbentuk korlas ya Pak ya. Udah terbentuk korlas. Jadi nanti mungkin kalau untuk suratnya boleh nanti masing-masing korlas nanti ambil di sekolah, lalu nanti dibagikan sama orang tua kan korlas ada yang membagi. Setelah itu mereka foto aja kali ya Pak ya. Mereka foto. Kalau pakai foto, nanti sekolah mungkin nanti bisa membantu jadiin PDF gitu ya. Apa orang tua yang bisa jadiin PDF gitu. Daripada nanti satu-satu ke sekolah gitu Pak. Boleh. Gitu ya Pak Cipta ya. Jadi enggak, maksud saya gini. Pertama kan ada 3 lembar. Iya. Nah, 3 lembar itu isinya bisa di-share nggak Pak? Siapa namanya Pak Reza di sini. Jadi ya 3 lembar. Jadi lembar pertama seperti apa, lembar 2 seperti apa, lembar ketiga seperti apa. Jadi setiap anak yang KJP wajib punya itu 3. Kalau kita fotokopi nanti diserahkan ke anak, Bu Sherly, siap nggak kira-kira? Mohon maaf. Jadi nanti kalau muridnya 100 ya 200 orang, berarti kita fotokopi 3 kali 200 jadi 600 lembar. Ada nggak itunya? Kalau jujur aja Pak, kalau untuk pendanaan yang dari pemerintah kan, kalau ini kan program DKI ya Pak ya. Ambilnya kan dari dana BOP. Kalau BOP kita memang untuk kemarin aja PTS aja kita itu nggak ada dana untuk fotokopi. Kalau gitu anggarannya sebenarnya nggak ada. Jadi kalau cuma 600 bisa kali Pak. Bisa ya, 600 lembar. Ya, nah, kalau memang siap, artinya nanti biar Pak Reza itu memfotokopi kurang lebih 600, kemudian nanti diserahkan ke korlapnya masing-masing, biar korlapnya ngambil, nanti mereka isi, kemudian dibalikan lagi melalui korlap, dan korlap nanti nyerahkan ke Pak Reza men-scan 200-600. Oh gini, enggak, maaf Pak. Jadi semalam itu saya kemarin udah buat Google Form. Jadi kalau itu kan kemungkinan besar nanti mungkin bisa
diwakilkan dari masing-masing orang tua murid nih. Karena hanya kelas 1 yang saya tahu, hanya kelas 1 yang belum sama sekali mendaftar. Jadi untuk kelas tinggi atau kelas lain yang sudah ada namanya di kemarin di data penerima Excelnya, itu sudah tidak perlu mengirim berkas lagi. Nggak usah ngirim data ya. Ya, jadi Reza, tolong koordinasikan siapa-siapa yang sudah, siapa yang belum. Jadi yang belum berarti yang baru nggak sampai 600 berarti. Nggak sampai. Satu ya. Ya. Dan kelas tinggi yang belum dan mau ikut. Iya. Gitu ya, Pak? Iya, paling hanya kelas rendah saja. Ya udah. Baik, Bu Sherly. Berarti yang harus difotokopi adalah untuk kelas 1 dan kelas tinggi yang mau mendaftar, itu Pak Reza ya? Iya, betul Pak. Jadi yang nggak ada namanya silakan. Iya. Ya Pak. Pak Reza, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu sebenarnya sih kalau untuk keberatan nggak sih kalau Bapak Ibu itu nanti korlasnya sih saya butuh korlas kelas 1 ya. Ada nggak Bapak Ibu korlas kelas 1 di sini? Siapa gitu yang mau membantu pendataan? Ya, saya dari kelas 1 Pak, dari kelas 1B Pak. Mahruri Fahmi ya? Fahmi, iya betul, saya walinya. Kebetulan saya sendiri sudah mengeprint dari 3 berkas tersebut dan sudah mengisi dari ID website yang tadi Bapak berikan, saya sudah isi. Oke. Terus ini sekarang yang jadi pertanyaan saya justru untuk pengisian dari 3 lembar form tadi, kan katanya saya dapat info menggunakan materai 2 lembar. Iya. Nah ini yang ditempel itu yang di bagian mana? Atau saya nempelnya di sekolah aja? Hanya itu pertanyaan dari kami. Pertanyaannya terkait dengan materai ya. Terkait dengan materai, untuk saat ini hanya 1 aja Pak cukup. Surat pernyataan. Iya, yaitu surat pernyataan yang ada nama orang tua dan nama siswa di bawahnya. Jadi hanya surat pernyataan, kan ada 3 surat tuh. Iya Pak. Ada pernyataan ketaatan, itu nggak perlu. Tapi surat pernyataan aja, itu yang dibutuhkan materai. Saya share dulu suratnya. Maaf Pak, materainya yang berapa ya Pak? Yang 6.000 Bu. 6.000 Bu. Yang 6.000 ya? Iya, 6.000. Oke. Lanjut ya. Hanya surat pernyataan aja ya Pak ya? Surat pernyataan aja yang bermaterai 6.000. Maaf Pak Reza. Iya Ibu. Untuk kelas 5B berarti nggak ngasih berkas ya Pak? Pokoknya kalau namanya ada di data yang kemarin saya share. Enggak, ini 5B belum tahu tuh. Apanya? Iya yang nama-namanya gitu. Nama-namanya belum di-share. Ada Bu di website sekolah. Oh di web ya adanya ya. Oh saya Iya, belum nanti buka. dicek aja kalau namanya ada, udah nggak perlu isi surat Iya lagi. nanti saya cek. Iya. Ya. Oke. Kasih ya Pak Reza. Ya, sama-sama Ibu. Yang bertanya boleh. Ya, silakan Mbak. Saya wali murid dari kelas 1A Amira. Ya. Nah, gini, untuk form pendaftaran yang dikirim pakai PDF tadi, ya. Nah, kan coba saya mau edit ya Pak, biar langsung bisa upload. Data portnya ada entahnya, karena kalau dari PDF kan dia sifatnya data mati ya, nggak bisa langsung diedit di PDF-nya. Kita harus pindah ke dokumen dulu ya. Iya, harus di convert dulu ke Word. Iya, di convert di Word terus baru pindahin dokumen baru bisa di download ulang ya. Minta file iniannya ada nggak Pak? Maksudnya yang dokumennya, yang berbentuk dokumen Word-nya ya? Iya, kalau jadi biar bisa, biar langsung kita bisa isi via komputer gitu Pak. Oke, nanti saya coba convert dulu kalau untuk dari PDF ke Word-nya. Itu sih bisa sih. Yang jadi masalah nanti sampai nggak ke Bapak itu doang. Kalau saya sih tadi karena emang nggak bisa saya edit, jadi saya print aja Pak. Akhirnya saya print. Ya nggak masalah, kalau di print nanti tinggal di foto aja, dikirim ke Google Form.
Izin Pak Reza. Kayak orang scan ya, Ya, Pak. Pak. Tapi tulisan tangan boleh. Sambil tanya jawab, Bapak Ibu, silakan di format chat di sebelah kanan ada link absensi. Silakan Bapak Ibu sambil mendengarkan orang tua murid bertanya sambil mengisi link absensi di sebelah kanan. Absensi rapat KJP. Link absensi rapat. Ya, di chat ya, bukan chat Ya, nanti. betul. Yang lain sambil tanya jawab, yang satu isi. Terima kasih Pak Reza, lanjut. Ya, sama. Terima kasih, Pak. Maaf Iya, Pak Reza. itu aja sih Assalamualaikum dari saya. Pak. Absennya bisa ini ulang Bu, Pak. Tadi hilang Pak. Oh, absennya, linknya ya? Iya. Ya, sudah muncul ya, Bu? Ya Pak, makasih. Sudah Pak. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Pak Reza, ini- maaf Pak Reza. Saya mau Iya. nanya. Ya, loading. Halo Pak Reza. Iya, Ibu. Oh, udah. Untuk mendaftaran yang baru itu syaratnya harus pakai akte nggak ya Pak? Akte nggak perlu pakai akte. Oh, nggak perlu. Kakak, Bu. Hanya kartu keluarga saja. Oh, hanya kartu keluarga saja. Oke. Ya. Oke Pak. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Eh, Pak Reza, maaf Ini- nanya lagi. Iya. Gini. Kalau misalkan Nanti kita- nggak ada namanya, lapor kemana ya Pak? Halo. Ya, tunggu. Mohon maaf. Ibu, bapak-bapak, mohon maaf. Nanti sesi tanya jawab kita buka nanti di Iya, dalam setelah Pak Reza Ya, nanti setelah. menjelaskan teknisnya ya Pak, ya Bapak Ibu ya. Bisa kan? Selesai Bisa. ada tanya jawabnya, silakan bertanya. Nah, Pak Reza biar jelaskan dulu sampai habis, baru nanti ada sesi tanya jawab. Begitu Pak Reza, oke ya? Ya, makasih Bu Oke Santi. Bu Sherly. Oke, Ya, baik. betul. Kalau bisa mic-nya dimatikan supaya suara Pak Reza lebih jelas ya, Bu ya, Pak ya. Kita tolong. Karena dari tadi saya dengarkan juga suaranya agak feedback gitu, Pak. Ibu, ya Bu ya, minta tolong mic-nya dimatikan, mic-nya dimerahkan dulu. Setelah nanti mau bertanya baru nanti dibuka lagi nanti. Supaya suara Pak Reza kedengeran dan semua jelas penjelasannya. Ya. Baik ya, silakan Pak Reza, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sally. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nanti setelah Bapak Ibu sudah mengisi data Pusdatin yang yang tadi mengisi kelurahan segala macam, Bapak Ibu langsung mencetak 3 surat. Kalau misalkan, karena waktunya sih mepet banget, kita cuma dikasih waktu 2 hari. Saya ingat banget baru kemarin saya dapat data, hari itu juga saya eksekusi, besok hari ini nih malam ini udah terakhir gitu. Karena memang waktunya tuh benar-benar mepet. Kalau saran saya paling gimana ya? Gini deh, nanti saya buatkan file Word untuk suratnya. Jadi Bapak atau Ibu mengisi di file Word-nya saja. Untuk upload bisa belakangan, nanti saya coba edit lagi datanya. Setelah Bapak Ibu udah ngisi Pusdatin, nanti Bapak Ibu mengisi Google Form dari sekolah. Itu ini pendataan KJP SDN 2014. Di sini ada nama peserta didik. Kita sambil sambil coba isi ya. Oke, kita sambil coba isi. Di sini ada nama peserta didik. Misalkan nama saya deh. Terus nomor NIK-nya. Di sini saya peringatkan lagi ya, mohon dicek lagi nomor NIK sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Jadi jangan sampai salah, karena nomor NIK itu kalau misalkan salah itu tidak bisa terbaca di sistem. Dan nomor kartu keluarga. Hanya contoh aja ya Bapak Ibu ya. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung. Nama ibu kandung ini adalah nama ibu kandung peserta didik. Jadi nama ibu kandung siswanya, bukan nama ibu kandung dari bapak atau ibu. Jadi nama ibu kandung siswanya.
Alamat rumah sesuaikan dengan alamat domisili masing-masing. RT RW dibuat 3 digit. Kode pos, kelasnya, kelas berapa, nomor handphone, agama, Lanjut, Pak. kecamatan, kelurahan. Ini sih masih pertanyaan umum ya. Anak keberapa. Lalu klik berikutnya. Nah, di berikutnya ini adalah data wali. Data wali itu diisi untuk nama pembuka rekening. Jadi ini nanti yang kalau Bapak Ibu misalkan punya buku rekening kan nanti ada tuh namanya QQ gitu kan. Dan nama yang bisa mengambil buku rekening hanya nama yang tercantum di data ini. Jadi nanti saya akan input nih datanya sesuai dengan inputan di sini. Contoh misalkan di sini nama saya Muhammad Reza. Jadi nanti ketika buku tabungannya sudah jadi, yang mengambil pun harus saya gitu. Jadi nggak bisa diwakilkan. Contoh misalkan di sini nama saya, tapi yang mengambil misalkan kakak saya gitu, itu nggak bisa. Walaupun masih satu kartu keluarga pun itu nggak bisa. Atau suaminya misalkan namanya di sini, tapi yang ngambil istri itu juga nggak bisa. Gitu. Nomor NIK, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan ini adalah pendidikan yang pemegang rekeningnya, pendidikan atas nama rekeningnya. Kalau memang SMA. Pekerjaan kalau misalkan tidak bekerja, tulis tidak bekerja. Kalau memang yang lain tinggal diisi yang lain. Nah, penghasilan ini bisa diisi sesuai dengan penghasilan Bapak Ibu selama 1 bulan. Misalkan 1 bulan itu kurang dari 500.000, tinggal pilih aja kurang dari 500.000 atau mungkin lebih dari 20 juta, silakan diisi lebih dari 20 juta. Nah, nama ibu kandung adalah maaf Pak. Ya. Tadi saya tuh penghasilannya kirain saya tuh yang pemegang rekening Pak. Ya pokoknya Bapak Ibu dijumlahkan. Itu gimana Pak? Nggak masalah, pokoknya satu keluarga itu pendapatannya berapa 1 bulan, misalkan Iya. Bapak aja silakan, Ibu aja silakan gitu. Ini hanya umum. Kirain saya yang pemegang rekening itu Pak. Nggak apa-apa kalau itu. Nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Ya udah. Terus yang kedua, nama ibu kandung pemegang rekening yaitu nama kakek atau nenek dari siswa. Gitu. Misalkan saya punya kakek namanya misalkan Mahmud gitu. Jadi atas nama kakek saya di sini atau kakek saya maaf. Nenek saya di sini. Karena sini nama ibu kandung dari nama Bapak Ibu yang didaftarkan. Itu foto nilai telat nggak? Pak Reza. Ya. Ini si Alif minta daftar ulang absennya Pak. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka ya? Iya. Oke Pak Reza, dilanjut dulu ya Pak Reza ya. Dilanjut lagi. Nanti sambil absennya diedarkan lagi, dilanjut. Mohon maaf Bapak Ibu, biar Pak Reza selesai dulu presentasinya, baru nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Oke. Lanjut baru pekerjaan Ibu. Pekerjaan Ibu selesaikan. Lalu klik berikutnya. Jadi ada 3 bagian ya. Yang pertama bagian pengisian data siswa, yang kedua bagian pengisian data wali, yang terakhir adalah pengisian kontak darurat. Kontak darurat itu apa Pak? Kontak darurat itu data yang berisikan selain dari keluarga atau misalkan masih dalam satu keluarga itu juga boleh. Jadi sifatnya hanya untuk menghubungi jika sewaktu-waktu data wali tidak bisa dihubungi. Jadi masih ada kontak darurat. Di sini boleh diisi nama saudara atau nama kakaknya atau nama saudara, silakan. Pak, kalau nomor istri boleh Pak? Kenapa Pak? Kan yang terdaftar nomor saya. Terus saya kasih kontak daruratnya nomor istri saya, boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke.
Di sini hubungannya kalau misalkan yang tadi seperti Bapak tadi bertanya tuh, misalkan yang didaftarkan nama istri, lalu kontak daruratnya nama suami, berarti di sini hubungannya orang tua, ayah atau ibu. Iya Pak, tadi saya cek. Disesuaikan saja. Ya. Terus alamatnya, kalau memang jadi satu samakan, nomor handphonenya jangan lupa diisi. Nah, di sini nih poin ini yang penting. Di sini ada surat permohonan bantuan sosial KJP. Dari saya katakan, jadi Bapak atau Ibu jika bersedia mencetak sendiri, silakan cetak sendiri. Atau nanti mau via Word juga, nanti saya buatkan via Word-nya. Di sini nanti tinggal tambahkan filenya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal upload aja nih. Kan kalau udah disiapkan. Itu Kalau udah disiapkan. Kalau udah disiapkan surat-suratnya, nanti tinggal diupload di file ini. Surat permohonan, surat ketaatan, surat pernyataan, dan tambahan kartu keluarga. Jadi foto aja gitu, difoto, habisnya di-upload di sini. Setelah itu baru dikirim. Untuk Nah, kakaknya fotokopian atau aslinya, Pak? Apanya, Bu? Untuk kakak, Kakak fotokopinya aja nggak apa-apa. kopian nggak apa-apa. Apa? Oke. Fotokopi. Gini, kalau untuk kartu keluarga fotokopi silakan, yang penting terbaca ya, yang penting terbaca. Jadi surat permohonan ini saya fungsinya itu nanti buat upload di websitenya. Karena kalau tanpa ini sama aja gitu. Walaupun saya udah dapat data Bapak Ibu, tapi saya nggak dapat surat-surat ini, itu sama aja, percuma di input gitu. Yang ada nanti malah dianulir dari Dinas Pendidikan. Gitu. Mungkin sampai sini baru kita buka sesi tanya jawabnya. Gereja absennya dong Pak. Ya. Amira ya, Ibu Amira Putri. Iya Pak. Iya. Kenapa Bu? Belum absen Pak. Oh. Nggak bisa tadi aku bisa. Bu, Ya sudah Pak, saya. sama Fajil belum absen Pak. Fajil. Itu ada Sama di Fajil. kolom chatroom ya Bu ya? Ada di kolom chatroom. Belum makan Rafa juga belum absen Pak. Kalau Ya kalau absen tinggal nanti diisi linknya. ya. di chatroom aja. Yang lain mungkin selain absen. Fajil ya Pak. Selain Reja. absen ada yang mau bertanya enggak? Yes, belum absen. Kan Pak Is. Halo, halo. Kak Reja, halo. Iya Bu Krisna. Ini hanya ingin memperjelas aja. Jadi untuk yang isi daftar Google Form itu hanya yang baru saja atau seluruhnya ya Pak ya? Hanya yang baru aja. Oke. Terima kasih Pak Reja. Untuk Mama masalah absen nanti saja Mah. Ini Iya. lebih ke teknisnya. Silakan yang ingin bertanya lanjut ke Pak Reja ya Ma ya. Jadi nanti di luar, bingung gitu. Apalagi karena kan sekarang sistemnya beda. Silakan Ma yang ingin bertanya. Langsung nyalakan mic-nya, yang tidak bicara mic-nya dimatikan saja. Terima kasih Ma. Ya. Bisa tanya. Ya silakan Ma. Untuk misalkan ada yang mau daftar baru, waktunya sampai kapan ya Pak ya? Apa? Putus-putus suaranya. Untuk pendaftaran baru Pak, waktunya sampai kapan? Waktunya sampai kapan? Iya. Saya katakan, saya pun nggak tahu kapan sampai dibukanya webnya. Intinya sampai tanggal 2 ini malam, coba aja diinput di data Pusdatinnya. Kalau memang bisa. Halo Pak Reza. Kita menunggu saja. Pak Reza, tanya dong Pak. Mau tanya Pak. Iya, Ibu Lala Abdullah. Iya. Ini untuk yang baru ya Pak, untuk pendataan baru, lampiran surat permohonan KJP Plus. Di sini terlampir nama sekolah, alamat sekolah, RT RW, kelurahan, dan kecamatan itu wajib diisi. Wajib diisi.
Terus kalau yang RT Masa nggak tahu RW-nya Pak? ya. RT 1 RW 1. RT 1. Oh iya. Ya. Kode posnya sama ya sama saya ya berarti ya. 13430. 13430. Ya. Assalamualaikum Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Sama Bu. Kalau yang udah ngisi Google Form itu gimana Pak? Kalau yang udah ngisi Google Form, Iya. Ibu pendaftar baru atau pendaftar lanjutan? Oh, pendaftar baru kelas 1 baru Pak. Oke, kalau baru nanti saya tinggal proses. Yang penting Ibu sudah mengisi Google Form dan sudah mengisi data Pusdatin. Karena gini ya Bapak Ibu ya. Setelah itu sudah tidak bisa menginput data Bapak Ibu sama sekali. Itu udah ditutup total dari Dinas Sosial. Sekarang yang bisa menginput hanya PKS, itu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi hanya pihak DTKS itu yang bisa menginput data Bapak Ibu. Cara inputnya dari mana ya? Dari isian dari data Bapak Ibu yang mengisi di Pusdatin. Cuma untuk masalah sampai ke web sekolah atau enggak, nah itu yang saya masih pertanyakan. Karena dari tanggal 1 kemarin saya sampai sekarang itu saya baru dapat 2 siswa. Tadi Kaila sama Aditya. Kemarin Dia baru 2 siswa. Iya Pak. Iya Pak, padahal saya ngisi udah dari kemarin. Karena memang dari Maaf Pak Reza. Satu-satu ya Bu, satu-satu ya Bu. Belum. Coba satu-satu. Ayo, siapa dulu yuk? Ayo Pak, saya Pak. Kanza, Mama Kanza. Coba Mama Kanza. Untuk data memang Ayo Mama Kanza. jadi korelasinya pun tidak ada Kelas berapa Mama Kanza? 5B. Kelas 5B. Oke, nanti saya coba konfirmasi ya kelas 5B ya. Halo Pak Reza. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Ya Pak Abdul, coba Pak Abdul dulu. Satu-satu ya Bu ya. Saya wali muridnya Naura Azhar ya Pak ya. Iya. Yang baru pindahan kemarin 3A. Oke. Input yang Pusdatin apa lembar doang Pak, yang cuma nomor nik saya, nomor nik siswa sama RT RW itu aja, nggak ada kelanjutan ke halaman 2 atau 3 tuh Pak. Halaman 2 itu beda link lagi Pak. Jadi kalau Pusdatin itu hanya data pokoknya. Data pokok yang buat diinput ke database dari Dukcapil. Dia ngelink dari Dukcapil, Pusdatin, P4OP. Itu ngelink tuh dari Pusdatin. Nah, link yang kedua itu adalah link yang saya berikan pribadi. Jadi sekolah gitu yang memberikan linknya. Saya belum ada di grup. Makanya kemarin itu aja Pak, yang Pusdatin itu aja. Oh, coba lihat di Sudah di Iya Pak, sudah di-share di 3A Pak. Oh, sudah di-share. Iya, dibaca udah lagi. semuanya. Dari kemarin saya nge-share Pak. Ya Bu Meta, makasih Bu Meta. Iya Pak. Ya, nanti cek lagi ya Pak di grup sekolahnya ya. Ya tapi namanya Naura sudah ada di itu ya Pak, di masuk di sekolah ya Pak ya. Kemarin saya nggak bisa ngikut ini nih. Ikut apa? Oh iya. Yes, gini. Zoom itu Pak. Gini, kalau Naura itu kan baru kemarin baru bisa saya tarik tuh datanya. Iya. Dari dinas, alhamdulillah bisa ketarik tuh walaupun agak sulit. Iya. Untuk link GSE-nya itu saya udah mengajukan sekitar 2 minggu, kurang lebih 2 minggu yang lalu tuh saya udah coba kirim ke data admin. Cuma sampai sekarang belum dapat balasan. Total ada 4 siswa kok yang belum, sekitar 6 siswa yang belum dapat GSE. Oh, ada juga. Paling Bapak bisa mengikuti Google Meet atau
konfirmasi ke wali kelasnya untuk Google Form-nya di setting nih agar bisa diinput dari luar link GSE. Paling itu satu-satunya cara. Karena sampai sekarang saya belum dapat kiriman sama sekali. Kemarin anak saya jadi nggak ikut apa namanya GSE itu. Coba nanti konfirmasi ke wali kelasnya ya Pak kalau untuk masalah itu ya. Nanti bagaimana caranya untuk atau kasarnya apa ya mengikuti yang sudah kemarin terlambat gitu. Jadi Bapak coba konfirmasi ke wali kelasnya. Iya Pak, nanti saya konfirmasi ke DHT-nya ya. Iya. Karena posisi gini, Bapak Ibu ya, karena posisi COVID ini bukannya apa ya, bukannya dari wali kelas atau dari saya yang lamban memberikan informasi ya. Tapi memang posisinya tuh kita sendiri tapi mendapatkan kiriman tuh WA segala macam itu banyak banget gitu. Jadi takutnya ada yang nggak kebaca segala macam gitu. Jadi memang kita yang udah harus aktif gitu. Jadi kita yang benar-benar nanya lagi walaupun berulang-ulang karena memang via online ya konsekuensinya ya itu gitu. Paling ada yang tersinggung. Yang gitu. bawah sini ambilin rapat kakak. Ada lagi Bapak Ibu terkait dengan pendataan KJP? 17. Untuk Aditya Prayuda Haryono. Ya, Aditya Prayuda Haryono. Ya, Aditya kemarin itu sudah mengisi pusdatin duluan ya? Iya. Namanya keterangan statusnya. Gini, nanti saya mohon Aditya Prayuda mengisi link Google Form yang punya sekolah ya. Iya, berarti langsung ke situ ya? Langsung ke link itu ya? Nanti Ibu langsung masuk ke Google Form sekolah. Karena saya memang kaget juga kok udah ada namanya gitu, Aditya sama Kaila ya. Iya, soalnya udah dapat info juga Pak, jadi katanya suruh ngisi. Iya karena. Jadi saya langsung ngisi. Iya yang input dari Carik, saya juga kaget dari ibu-ibu PKK atau apa sih kalau Carik itu ya. Pak Reza, boleh nanya? Oke. Nanti untuk Aditya mohon isi Google Form-nya ya, karena saya bingung nih nama ibu kandungnya saya belum tahu nama neneknya, jadi saya belum bisa input. Iya, belum saya isi juga. Jadi langsung aja Pak. Langsung isi aja. Pak Reza, Oke. kalau udah ada namanya, ya? Pak Reza, kalau udah ada yang namanya ngisi juga nggak? Nggak perlu. Kalau udah ada namanya yang di Excel kemarin, itu udah nggak perlu isi apa-apa lagi. Oh ya udah. Oke, iya, makasih Pak. Ayo, lagi lanjut. Izin Pak Reza. Tanya dong. Siapa nih? Itu kita harus buka link yang itu, yang daftar-daftar yang terdaftar atau satu-satu Bu, satu-satu. tidaknya kita enggak? Coba Mama Safa ya. Ya, mau tanya Pak. Ya Mama Safa. Kita harus link yang terdaftar nggak Pak? Atau cukup dengan melihat yang Mbak Reza kirim aja? Ya lihat dari link penerima KJP dari status silakan, dari link yang saya data Excel. Soalnya yang dari itu susah nggak bisa dibuka, not found terus. Iya memang lagi error Bu, karena banyak yang akses. Kalau kita nggak buka nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, yang penting di data Excel itu sesuai dengan data website. Oke deh Pak. Izin Pak Reza. Iya Pak Mas Ruri. Reza, tadi kan Pak Reza menyebutkan bahwa nanti untuk form yang 3 lembar tadi mau bentuk ulang ya, istilahnya langsung mengisi dari handphone gitu ya, istilahnya atau di Google Form ya. Nah, ini kan kalau saya ini kan sudah terlanjur ngeprint dan beberapa memang sudah saya isi, walaupun memang ada sedikit coretan. Apa saya foto yang ini atau nunggu yang itu aja ya? Kalau ditulis tangannya jelas nggak apa-apa, silakan Mbak di-upload aja. Tapi kalau misalkan nanti jelas tulisannya bisa diketik via Google Word. Kalau pas jadi Google Word itu kan kita langsung ngirim atau tetap kita print lagi? Karena kan otomatis kan kita harus menempelkan. Langsung ngirim. Otomatis kan kita menempelkan materinya bagaimana? Pokoknya intinya saya yang pertama untuk saat ini saya minta data cepat dulu, maksudnya data untuk pengisian di saya.
Kalau nanti masalah materai segala macam nanti disiapkan aja gitu. Nanti kalau misalkan nanti udah gitu. Udah bisa apa ya ketemu atau nanti bisa janjian dengan saya deh kalau untuk misalkan pengiriman surat-suratnya. Tapi kalau untuk sekarang memang saya tanda tangan juga nggak perlu ya. Yang penting ada nama dari pemohon aja. Yang penting datanya betul. Itu yang saya butuhkan. Jadi intinya saya mengisi nanti yang ada di Google Form tadi, intinya sampai di nama pemohon aja. Jadi tanda tangan dan materai di nomor 2-kan dulu aja atau istilahnya belakangan gitu. Nomor 2-kan aja. Iya, oke. Saya rasa cukup. Terima kasih. Gini deh, saya coba hapus dulu ya. Assalamualaikum Pak Reza. Ya. Ya, Ibu. Ya, M Adi Pais sudah ada namanya, Pak. Kalau sudah ada namanya, nanti hanya tinggal menunggu pengumuman ya, Bu ya. Jadi nggak usah ngasih berkas ya, Pak? Nanti nggak usah ngasih berkas. Iya. Oke, gini. Tinggal pengumuman ya, Pak. Untuk Google Form, ini udah saya edit ya. Jadi, karena saya butuhnya cepat nih waktunya. Iya. Saya minta hanya kartu keluarga aja. Itu hanya kartu keluarga. Oke. Berarti yang surat pernyataan 3 itu nggak perlu, Pak? Ya, nanti itu nggak perlu dulu deh. Yang penting saya punya datanya dulu. Tapi nanti tetap dibuat ya, Ibu ya. Iya, Pak. Oke, berarti yang diupload ke Google Form sekarang tinggal kakaknya aja berarti ya? Iya. Pendaftar baru kan? Betul. Halo Pak Reza. Iya, Bu Chandri. Oke, mau menegaskan aja Pak. Berarti gini Pak ya, untuk isian tadi yang awal tadi apa Pak? Yang sebelum Google Form? 3 surat. Yang sebelum Google Form tadi isian apa yang ada Pusdatin ya? Pusdatin. Dan Google Form ini hanya untuk calon penerima baru gitu ya Pak ya? Iya. Yang daftar baru belum pernah, yang tidak terdaftar di yang Bapak share nama-namanya di di grup kelas gitu ya Pak ya? Oke, baik. Kalau yang misalnya berarti kalau yang sudah ada namanya berarti hanya menunggu saja, tidak ada perlakuan apa-apa ya Pak? Enggak, betul. Oke, baik. Kalau ada namanya, ya, jadi kalau yang sudah ada namanya berarti tinggal menunggu saja ya Ma. Tapi kalau yang masih baru misalnya pendaftar baru yang belum pernah dapat mendaftarkan KJP atau kalau yang belum pernah dapat nih Pak, nih mohon maaf Pak, anak saya ada satu anak yang dia sudah berapa kali daftar tapi namanya tidak muncul Pak di web KJP, itu gimana ya Pak ya? Namanya tidak muncul. Kalau mau langsung datang ke P4OP. Jadi atas nama siapa? Abdurrahman Pak, Abdurrahman itu setahu saya dari kelas 4 ya. Iya, jadi dia sudah daftar, tapi belum ada panggilan. Malahan yang sesudah dia daftar, yang baru, sudah ada panggilan dari Bank DKI, Pak. Iya. Gini, kalau untuk Abdurrahman mungkin bisa langsung ke P4OP aja Bu. Jadi nanti P4OP nanti dari pihak konfirmasi ke Bank DKI-nya. Kemungkinan besar terselip, kemungkinan besar. Cuma kalau misalkan dia dari kelas 4 berarti saldo pun masih mengendap di sana gitu. Tapi memang karena pengumuman saya juga nggak dapat saldo Abdurrahman. Terima kasih Pak. Jadi nanti kalau mau langsung datang ke P4OP, tapi saya buatkan surat. Saya udah bisa Pak. Nanti saya sampaikan ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, lanjut Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Reza. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Reza nanya siapa duluan? Yang Mama tadi kan isi kira-kira terkirim nggak ya, Pak? Yang apa? Tadi kan Zafira udah ngisi. Terus kira-kira udah terkirim ke sekolahan belum itu ya? Di sini yang baru terkirim itu Zahra. Baru Zahra Kaila Kusnainah ya. Ini baru ini. Oh, Zafira Salfianti. Zafira belum. Ya.
Mira Sakila udah ada belum? Zahra Kaila Kusnaina udah masuk, Pak. Zafira Salsalnya. Yang penting diisi apa sih Google Form-nya. Nanti kalau udah diisi baru diklik kirim. Kan tadi saya udah Kenapa? udah saya isi tadi. Alik absen rapat KJP nih Kak. Oh itu rapat kali yang rapat kali ya? Ya, Zafira. Yang rapat. Zafira Ini kali Pak yang udah daftar sekarang mungkin ada listnya lagi bisa dilihat di mana gitu. Jadi orang tua bisa tahu. Nanti link saya coba. Sebenarnya udah di share sih dari kemarin linknya ya, yang mekanisme nya. Bisa udah saya share linknya. Nanti Bapak Ibu tinggal buka aja gitu. Ini yang sudah terdaftar yang baru ya Pak? Gitu. Iya, jadi nanti ini untuk yang baru aja. Gitu. Untuk link nih, yang ini link KJP ya. Iya, itu kan kalau di apa yang kan ada link pendaftaran KJP yang baru. Terus di situ disebutkan tanggal 1 sampai 8 untuk pendaftaran itu berarti bisa sampai tanggal 8 gitu. Prosesnya itu untuk verifikasinya, cuma kalau untuk pendaftaran yang saya tahu itu sampai tanggal sekitar tanggal 4-an untuk pengakuannya. Tapi kok di sekolah ini masa baru 3 orang? Pokoknya diisi aja, mau sampai kapan yang penting isi aja dulu gitu. Karena saya juga nggak tahu terakhir sampai kapan. Karena memang prosesnya benar-benar cepat banget langkahnya. Kemarin saya baru dapat data. Itu kan tanggal 1 sampai 8, tapi berarti enggak sebenarnya ya Pak ya? Ya enggak sampai segitu. Cuma biasanya mungkin bahkan bisa lebih cepat atau bahkan bisa lebih lama lagi gitu. Iya. Intinya yang penting cepat-cepat itu aja. Jadi ngisi yang dari yang di-share sama yang di kelas. Setelah itu ngisi yang link dari Pak Reza. Gitu. Iya. Udah hanya itu aja. Terus menunggu. Iya, hanya tinggal menunggu aja. Karena memang kalau untuk dari Pusdatin ke website sekolah itu tergantung dari pihak DTKS-nya. Jadi pihak sekolah sama sekali nggak ada sangkut paut dalam proses penginputan data siswa gitu. Terus, ya, kenapa jadi, sekarang untuk Pusdatin? yang peserta baru, jadi yang peserta baru pokoknya klik link yang dari Pusdatin. Terus habis itu, itu kan cuma data nama, nik, kakak, terus orang tua, terus anak, terus kan udah tuh alamat, terus udah. Terus habis itu nanti dikasih link sama Pak Reza untuk data yang berikutnya plus surat itu isinya ada surat permohonan bantuan KJP gitu ya. Betul. Yang sama materai dan sebagainya. Terus habis itu tinggal menunggu. Iya, tinggal menunggu aja. Oke, makasih Pak. Ya, bersama Ibu Lady. Ya, Ibu Ismet. Permisi, Mama. Ya, Bu Krista, Bu Krista juga, Bu Krista dulu. Maaf Pak Reza, ini karena sudah asar, sudah jam 3 juga gitu kan ya, karena kita juga ada rapat mendadak juga gitu tentang KJP juga. Jadi mohon gini aja, nanti kan Mama yang pendaftar baru silahkan isi ke Pusdatin, terus isi juga yang Google Form, batas waktunya kapan silahkan secepatnya. Nanti Pak Reza, nama saya ada nggak atau seperti apa? Nanti Pak Reza akan share lagi kok data yang sudah masuk, data yang belum nanti akan diperbarui terus ya Maya. Karena waktunya juga udah sore juga gitu kan ya Maya. Iya. Nanti kalaupun ada yang mau ditanyakan, silakan ke Korlasnya, boleh nanti Korlasnya langsung ke Pak Reza atau ke wali kelasnya nanti ke Pak Reza atau langsung ke Pak Reza langsung. Juga silakan gitu ya, Mama semua ya. Terima kasih banyak Bu Krisna. Iya. Mungkin ditutup aja bagaimana Pak Reza, Bu Serli? Sebentar, satu tambahan. Ya, silakan Pak. Satu aja ya Pak ya. Iya, untuk kelas 1 ini kan belum ada korlasnya. Tadi kan untuk website sekolah itu tolong dibantu di-share di grup aja melalui wali kelas atau mungkin ada admin sekolah yang bisa
nge-share email sekolah tadi, website sekolah tadi. Pak Mas Rudi punya nomor telepon saya nggak? Bisa ngehubungin Pak. Ada ini. Atau mungkin ada di grup, saya juga nggak tahu. Halo Pak Reja. Iya, benar. Mungkin bisa dikomunikasikan nanti kita di grup guru-guru sekolah. Jadi nanti dikomunikasikan, di-share ke apa namanya masing-masing kelas ya. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi dari admin atau guru di kelas 1 ini kepada Korlasnya, nanti tolong dibantu di-share di grup aja. Iya, terima kasih. Nanti wali kelasnya aja yang menentukan Korlasnya. Ya Pak ya. Iya. Oke, Pak. Ya, boleh ditutup dulu ya Pak ya. Silakan Pak. Oke. Dari saya mungkin hanya itu saja ya. Ini intinya nanti tetap menunggu informasi selanjutnya. Pokoknya isi aja datanya, setelah selesai tinggal tunggu, nanti saya tinggal informasikan update data di website atau di grup-grup sekolah. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Cipto ada tambahan atau Bu Desa? Sudah Pak Reja, cukup. Kepada mama-mama tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, 3M ya Maya, untuk mengurangi wabah virus corona ya Maya. Tetap semangat untuk anak-anak JJ ya Maya. Ya Bu. Ya, terima kasih mama semua, sehat terus. Ya, assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Ma. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Serli, Pak Reza. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Bu Serli, Pak Reja. Terima kasih mama semua. Terima kasih semuanya. Pak Reza. Semua makasih. Udah nih. Udah boleh keluar kan ya Bu? Nah ini. Kalau absen gimana sih ya Bu? Oh ya, saya juga belum absen. Ini nggak bisa masuknya. Nggak bisa Bu. Ya, absennya nggak bisa dibuka. Ya saya juga, ya udah. Harus nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa ya Pak Reza, Bu Serli. Nggak bisa absen, nggak bisa buka linknya. Ini nggak ada, mana garis 3? Garis 7. Mana? Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu, selamat aktivitas. Tadi kan udah bikin gini ya, saya nanti suran ya. Ya, udah kan? Ibu sibuk lagi kan sama Lady. Zaina tinggal nunggu doang tuh katanya. Itu udah lihat aja.